Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya Gunawan dalam tema cara merancang desain penelitian. Dalam penelitian, modal utama yang dibutuhkan adalah rasa ingin tahu. Dengan rasa ingin tahu yang tinggi, kita bisa mempertanyakan seluruh fenomena yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita akan dapatkan permasalahan penelitian, dan selanjutnya kita juga bisa menyusun judul penelitian. Nah, setelah kita dapatkan judul dan permasalahan penelitian, langkah selanjutnya apa? Maka, untuk bisa melangkah selanjutnya, kita harus tahu apa dan kapan desain penelitian itu dibuat. Nah, desain penelitian itu berisi peta, jalan, atau blueprint, atau tuntunan bagi peneliti untuk menentukan arah berlangsungnya proses penelitian. Dalam skala yang sempit, sebenarnya desain penelitian itu isinya adalah gambaran tentang hubungan antar variabel, pengumpulan data, dan analisis data. Sehingga kalau kita mau menggambarkan ada hubungan antar variabel, pengumpulan data, dan analisis data, maka kita harus punya permasalahan atau judul penelitian itu sendiri. Maka desain penelitian itu dibuat setelah kita punya judul penelitian dan permasalahan penelitian. Nah, bagaimana sekarang cara membangun desain penelitian atau membangun benang merah ya desain penelitian eksperimen? Yang pertama, kita akan melakukan analisis variabel. Ya. Dari mana variabel itu kita temukan? Yaitu dari judul atau permasalahan penelitian. Nah, untuk analisis variabel, kita harus paham dulu variabel itu apa. Variabel itu adalah pengubah. Sesuatu yang menyebabkan perubahan atau sesuatu yang akan mengalami perubahan akibat perlakuan. Nah, macam variabelnya itu ada variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol. Variabel bebas biasanya digambarkan dengan perbedaan perlakuan pada setiap unit-unit penelitian. Sementara variabel terikat adalah hal-hal yang berubah pada unit penelitian akibat perlakuan. Sementara variabel kontrol adalah semua yang disamakan agar tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian. Contoh yang bisa kita ambil misalnya dari judul penelitian yang telah kita gali waktu menggali ide adalah perbedaan konsentrasi penebalan ekstrak kulit nanas pada kualitas jengkol. Dari judul tersebut kita bisa mengetahui ada dua variabel, yaitu yang pertama variabel bebasnya berupa konsentrasi perendaman ekstrak kulit nanas. Sedangkan variabel terikatnya adalah kualitas jengkol. Dengan temuan dua variabel itu, kita akan bedah. Yang pertama adalah variabel bebas, yaitu konsentrasi kulit nanas. Untuk buat desain penelitian yang baik, maka kita harus menguraikan variabel bebas konsentrasi ekstrak kulit nanas itu menjadi beberapa perlakuan. Misalnya kita ambil 4 perlakuan, yang A 0 gram per liter sebagai perlakuan kontrol, yang B 5 gram per liter, yang C 10 gram per liter, yang D 15 gram per liter. Nah, dari mana dasarnya kita membuat perlakuan itu? Perlakuan perbedaan konsentrasi itu bisa ya kita dasarkan atau kita rujuk dari penelitian sejenis yang telah mendahulunya. Namun, jika memang penelitian kalian itu benar-benar penelitian yang baru, kita harus melakukan penelitian pendahuluan untuk membuat ring perlakuan, sehingga nanti penelitiannya bisa berjalan efektif dan efisien. Yang kedua, dengan mengetahui jenis perlakuan, nanti jumlah pengulangannya berapa, itu dapat digunakan untuk menentukan berapa alat yang digunakan, berapa bahan yang dibutuhkan, bagaimana cara kerjanya, kemudian bagaimana jumlah dan teknik pengambilan sampelnya, jadwal, dan biaya penelitian. Jadi sangat penting sekali untuk menemukan variabel bebas ini dengan urean indikator-indikatornya. Selanjutnya kita bedah untuk variabel terikatnya, yaitu kualitas jengkol. Kalau kita bicara kualitas jengkol, maka kita harus punya indikator-indikator yang bisa menunjukkan kualitas jengkol yang bisa diukur dengan jelas. Ya. Yang pertama adalah kualitas fisik.
bau, warna, rasa, dan tekstur. Sedang kualitas kimianya adalah pH, kadar asam jengkolat, kadar asam amino, bisa juga ditambahkan dengan jenis-jenis asam aminonya. Nah, lalu dari mana kita dapatkan indikator kualitas jengkol ini? Pertama, kita bisa mendasarkan juga pada penelitian sejenis yang sudah ada, misalnya penelitian tentang jengkol, ya, tentang kualitas jengkol. Yang kedua adalah dengan macam kualitas dan fisik dan kimia yang bisa kita temukan itu bisa menjadi pedoman untuk langkah pengambilan data. Misalnya, kita mau mengambil data bau jengkol setelah diperlakukan dengan konsentrasi perendaman yang berbeda. Bagaimana cara mengukur baunya pada masing-masing unit penelitian? Maka bisa dilakukan dengan uji Hodonois. Nah, di sana nanti prosedur kerjanya seperti apa, diurutkan, sehingga nanti setiap orang bisa melakukannya ketika ingin melakukan. Yang kedua adalah cara mengukur kadar asam jengkolat. Juga prosedurnya harus urut. Nah, dari mana kita bisa dapatkan prosedur itu? Bisa kita ambil dari buku analisis kandungan bahan makanan, bisa kita ambil dari penelitian yang terdahulu, bisa ambil juga dari jurnal. Yang ketiga, kaitan dengan pembedahan variabel terikat ini adalah ketika kita sudah bisa menentukan indikator-indikator kualitas jengkol, itu nanti kita bisa gunakan sebagai dasar untuk pengorganisasian data. Apakah data nanti mau dibuat tabel, dibuat grafik, kemudian model datanya apa, maka di sana juga akan menjadi dasar untuk menentukan model analisis datanya. Apakah akan dianalisis dengan statistik sederhana, atau kita menggunakan rancangan dan penelitian lengkap atau faktorial, itu tergantung nanti jenis data yang kita akan peroleh. Kemudian yang keempat adalah dengan kita memahami indikator-indikator di variabel terikat ini, kita bisa merancang biaya penelitian, sekaligus kita bisa merancang proposalnya itu dengan lebih lengkap dan logis. Nah, untuk menambah kelogisan dalam proposal nanti, kita harus siapkan pengorganisasian data. Sebelum peroleh data, kita harus siapkan macam organisasi data, misalnya yang pertama adalah dengan tabel. Nah, untuk buat tabel harus ada judul tabelnya, ya. Kemudian harus berisi ulangan, perlakuan kontrol, dan perlakuan yang sebenarnya. Nah, dari slide yang ada, kita bisa menunjukkan adalah salah satu contoh tabel yang menunjukkan perbedaan kadar asam jengkolat pada berbagai perlakuan perendaman ekstrak nanas. Di sana ada ulangannya ada 6. Kemudian ada perlakuan kontrol, ada perlakuan 5 gram, 10 gram, dan 15 gram. Dan di bawah tabel biasanya nanti ada rata yang bisa menunjukkan apakah sama atau berbeda hasil penelitian dibandingkan dengan kontrol. Dengan demikian akan memudahkan menganalisis untuk mengambil sebuah kesimpulan dari hasil penelitian. Pengorganisasian data yang kedua adalah apabila kita pakai grafik. Ya. Contoh dalam slide adalah grafik kadar asam jengkolat pada berbagai perlakuan perendaman ekstrak kulit nanas. Nah, dalam buat grafik ini harus hati-hati betul jenis grafik apa, jenis datanya apa. Tidak semua data bisa dibuat grafik dalam bentuk batang. Demikian juga tidak setiap data bisa dibuat grafik dalam bentuk grafik baris. Itu ada karakteristik masing-masing, ya. Lebih dari itu, dalam menampilkan grafik, jangan pernah lupa ya, memberikan tanda atau indikator untuk sumbu X itu menandakan apa, untuk sumbu Y itu menandakan apa, sehingga orang bisa membacanya dengan jelas. Dari misalnya pada gambar itu adalah kadar asam jengkolatnya bagaimana dibandingkan dengan kontrol, bagaimana dibandingkan dengan setiap perlakuan. Hal ini juga akan memudahkan kita membaca data untuk menarik analisis dan akhirnya kita bisa membuat kesimpulan dengan baik dan benar. Variabel ketiga yang perlu kita bedah adalah variabel kontrol. Variabel kontrol itu ditujukan untuk mengurangi ragam atau varian sehingga hasil penelitian itu benar-benar disebabkan karena akibat perlakuan dari variabel bebasnya. Maka perlakuan variabel kontrol itu biasanya dibuat sama. Misalnya dalam penelitian di atas adalah jenis dan tingkat kematangan nanas, karena akan menggunakan bahan ekstrak kulit nanas. Yang kedua jenis dan tingkat kematangan jengkol yang akan direndam dalam ekstrak
nanas. Kemudian lama dan waktu suhu perendaman jengkol itu harus dibuat sama, ya. Dengan ada variable control ini memungkinkan data-data yang kita peroleh itu menjadi lebih baik, bisa dipercaya. Nah, ada hal yang lebih penting lagi setelah kita menentukan dan mudah variabel untuk mendukung keakuratan data kita, pengakuan data kita bahwa data itu adalah benar-benar data sahih, perlu teknik sampling. Tidak mungkin penelitian itu akan menggunakan populasi secara keseluruhan dengan sistem sensus. Ya. Untuk menghemat biaya dan waktu, seringkali kita harus mengambil sampel, ya, untuk penelitian dari populasi yang kita kenal dengan teknik sampling. Manfaat teknik sampling itu selain, ya, menghemat biaya dan waktu, dapat menghasilkan data yang lebih akurat, memperluas ruang lingkup penelitian. Ya. Kemudian teknik sampling itu kapan dilakukan? Teknik sampling itu dilakukan jika populasinya bersifat homogen atau punya karakter yang hampir sama. Nah, jenis-jenis teknik sampling itu yang paling umum digunakan adalah teknik sampling random atau probabilitas. Yang paling mudah dan banyak digunakan adalah teknik random sederhana dengan sistem undian, atau bisa juga dengan nomor probabilitas, ya. Teknik sampling yang kedua adalah sistematis. Nanti kita gunakan sesuai dengan situasi datanya. Juga sistem proporsional, kemudian bertingkat dan klaster. Nanti kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari populasi yang kita ambil. Tidak kalah pentingnya adalah penentuan jumlah sampel. Ya. Penentuan jumlah sampel bisa menggunakan rumus T-1 kali R-1 lebih besar dari 15 kalau kita menggunakan rancangan penelitiannya itu adalah rancangan penelitian acak lengkap atau faktorial, ya. Di mana T itu menunjukkan banyak perlakuan, R itu jumlah pengulangannya. Kalau merunut dari perlakuan yang kita buat di variabel bebas di atas tadi ada 4 perlakuan, maka T-nya kita masukkan 4 kurangi 1 berarti 3, maka kita menemukan R-nya berapa. R di sana nanti akan kita dapatkan minimal adalah 6 pengulangan. Berarti tabel yang di depan tadi menjadi benar karena pengulangannya menjadi minimal 6 kali. Nah, dengan kita dapatkan pengulangan 6 kali dan 4 perlakuan, maka kita menemukan, ya, jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 6 kali 4 sebanyak 24. Ya, 24 unit penelitian. Dari situ, dengan unit-unit yang jelas, terukur, dengan teknik sampling yang jelas dan terukur, itu seluruh data kita memang akan menjadi bisa dipercaya atau sahih. Demikian pokok-pokok pertemuan pada kali ini. Semoga pertemuan ini menginspirasi kalian untuk membuat proposal penelitian yang baik, sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh panitia lomba. Saya yakin dengan benang merah ini, kalian dalam buat proposal akan menjadi lebih mudah, tinggal masukkan poin-poinnya ke bagian-bagian yang sudah ditentukan, dan akhirnya kalian bisa memahami secara utuh logika penelitian yang akan kalian lanjutkan. Selamat siang, terima kasih.